warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dari kelas 12 IPA 11 MAN 2 Model Medan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Jadi bagi teman-teman yang mau mencari tentang penyebaran Islam di Indonesia atau kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera, Gorontalo, di Sulawesi dan sebagainya, dapat mencari di channel sobat-sobat yang lainnya. Nah, berikut ini adalah penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Nah, jadi buat teman-teman yang mencari muka aku ada di mana, kalian bisa lihat ujung video kanan bawah video kalian. Situ ada aku. Hai. Oke, langsung aja kita ke penjelasan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Nah, Islam mengakar kuat di Pulau Kalimantan. Seiring dengan perkembangan Islam di bumi Nusantara, ada banyak sekali teori tentang kapan sih Islam masuk ke Nusantara. Seperti Marzuki dalam Tarik dan Kebudayaan Islam menjelaskan, di Pulau Kalimantan Islam masuk melalui pintu timur. Nah, Kalimantan Timur pertama kali diislamkan oleh Datuk de Bandang dan Tunggang Parangan. Kedua mubalik ini datang ke Kutai atau Kalimantan Timur setelah orang-orang Makassar masuk Islam melalui proses islamisasi di sini dan daerah sekitarnya. Nah, proses islamisasi di sini dan daerah sekitarnya diperkirakan terjadi sekitar pada tahun 1575 Masehi atau sekitar abad ke-16. Nah, teori lain menyatakan bahwa islamisasi Kalimantan mungkin berlangsung atau dimulai dari kerajaan Brunei, yang pada masa itu Brunei merupakan pelabuhan dagang yang paling terkenal di Kalimantan. Nah, penyebaran Islam di Kalimantan tidak terlepas dari jalur perdagangan di Nusantara. Menurut sejarawan Tommy Pires, sebagaimana dikutip dalam Jurnal Islam di Kalimantan Selatan pada abad ke-15 sampai abad ke-17, menggambarkan bahwa pedagang yang berasal dari Kalimantan membutuhkan waktu 1 bulan untuk berangkat ke Malaka guna berdagang dan kembali ke Kalimantan dalam waktu 1 bulan pula. Nah, para pedagang dari Malaka menetap setidaknya 6 bulan di Kalimantan untuk menunggu angin monsun timur dan angin monsun barat. Selama menetap itulah para pedagang yang juga seorang cendekiawan menyebarkan agama Islam. Nah, berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang tumbuh di Kalimantan. Yang pertama adalah Kesultanan Pasir pada tahun 1516. Nah, Kesultanan Pasir dilansir dari website pemerintah daerah Kabupaten Pasir. Kesultanan Pasir sebelumnya bernama Kerajaan Sadorengas, yang dipimpin oleh seorang wanita yaitu Ratu pertama yang bernama Putri di Dalam Petung. Wilayahnya meliputi Kabupaten Pasir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan sebagian provinsi di Kalimantan Selatan. Nah, islamisasi di Kerajaan Pasir dilakukan melalui perdagangan dan perkawinan. Salah satunya yaitu perkawinan antara Putri di Dalam Petung dengan Abu Masyur Indrajaya, yaitu pemimpin ekspedisi agama Islam dari Kesultanan Demak. Nah, yang kedua adalah Kesultanan Banjar pada tahun 1526 sampai 1905. Yang ketiga adalah Kesultanan Kota Waringin. Dilansir melalui website pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kerajaan Kota Waringin merupakan pecahan dari Kesultanan Banjar. Nah, pada kepemimpinan Sultan Musta'in Billah, ia memberikan daerah kekuasaan baru untuk putranya yaitu Pangeran Adipati Antakusuma. Nah, Keraton Kesultanan dibangun pertama kali di Kota Waringin Lama dengan nama Astana Al-Nusari. Yang selanjutnya pada tahun 1814, Keraton Kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun yang sebagai pusat pemerintahan yang disebut dengan Keraton Kuning atau Indra Kencana. Nah, yang keempat adalah Kerajaan Pagatan pada tahun 1750. Raja pertama Kerajaan Pagatan yakni La Pangewah yang digelari Kapiten Laut Pulo atau Pulau Laut oleh Sultan Banjar. Kerajaan Pagatan yang dahulunya diserah kuasakan oleh Sultan Banjar meliputi sebuah wilayah yang cukup luas. Namun, setelah sistem pemerintahan Kerajaan Pagatan dihapuskan oleh Belanda, menjadikan wilayahnya semakin mengecil, bahkan dewasa ini Pagatan tak lebih dari sebuah wilayah
setingkat desa yang memiliki ibu kota Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, demikian yang tercantum dalam Jurnal Strategi Budaya Orang Bugis Pagatan dalam menjaga identitas kebugisan di tengah situasi masyarakat multikultur. Nah, selanjutnya adalah Kesultanan Kutai Kertanegara ing Marta Dipura. Yang ketujuh adalah Kesultanan Berau pada tahun 1400 Masehi. Dilansir melalui website pemerintah Kabupaten Berau, Kesultanan Berau didirikan sekitar abad ke-14. Raja pertama yang memerintah bernama Badit Dipatung dengan gelar Aji Raden Suryanata Kesuma. Pusat pemerintahannya berada di Sungai Lati. Belanda berhasil memecah belah kerajaan Berau dengan politik adu domba, sehingga kerajaan terpecah menjadi dua, yakni Kesultanan Sambaliung dan Kesultanan Gunung Tabur. Ajaran agama Islam masuk ke Berau dibawa oleh Imam Sambuayan dengan pusat penyebarannya di Sukan. Selanjutnya adalah Kesultanan Sambaliung pada tahun 1810. Yang kedelapan adalah Kesultanan Sambaliung pada tahun 1810. Nah, Kesultanan Sambaliung merupakan pecahan dari Kesultanan Berau. Sultan pertama dari Kesultanan Sambaliung adalah Raja Alam yang memiliki gelar Amiluddin. Nah, yang kesembilan adalah Kesultanan Gunung Tabur pada tahun 1820. Nah, sama dengan Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Tabur juga merupakan pecahan dari Kesultanan Berau. Sultan Muhammad Zainal Abidin merupakan Sultan pertama dari Kesultanan Gunung Tabur. Selanjutnya adalah Kesultanan Pontianak. Selanjutnya, Kesultanan Tidung. Kesultanan Tidung atau Kerajaan Tidung diperkirakan ada sejak 1076 Masehi. Peralihan Islamisasi Kerajaan Tidung dilakukan melalui pernikahan atau perkawinan antara Ratu Ikenawai atau pemimpin Tidung kuno yang terakhir dengan Amil Rashid, yang diduga dari suku Sulu atau yang kini termasuk wilayah Filipina. Wow. Diperkirakan lokasi kerajaan ini berpindah-pindah dari Binalatung di pesisir timur Tarakan ke Tanjung Batu dan Sungai Bidang ke pesisir barat. Nah, yang terakhir atau yang nomor 12 adalah Kesultanan Bulungan pada tahun 731 Masehi. Dalam website indonesia.go.id, Kesultanan Bulungan dipimpin oleh Datuk Menceng pada awal masa berdirinya. Nah, wilayah kekuasaannya meliputi Bulungan, Tanah Tidung, Malinau, Nunukan, Tarakan, Gajau yang kini Sabah atau Malaysia. Pada tahun 1077, tampuk kekuasaan Kesultanan Bulungan dipegang oleh Wira Amir yang berganti nama menjadi Aji Muhammad setelah memeluk agama Islam. Aji Muhammad kemudian digelari Sultan Amirul Mukminin. Nah, berikutnya adalah penjelasan detail tentang beberapa kerajaan berikut ini. Yang pertama adalah Kesultanan Pontianak. Menurut Jurnal Sejarah Kesultanan Pontianak karya Firmanto, pada tahun 2012 Kesultanan Pontianak dikenal dengan nama kekuasaan atau Kesultanan Qadariyah karena didirikan oleh dinasti Al-Qadri. Pendiri kesultanan ini adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kesultanan Pontianak merupakan kesultanan atau kerajaan yang cukup muda dibandingkan kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan lainnya. Bahkan, bisa kita bilang bahwa kerajaan Kalimantan merupakan kerajaan termuda atau yang paling muda di Kalimantan. Pada tahun 1768, Abdurrahman Al-Qadri menikahi putri Raja Banjar bernama Syarifah Anum atau Ratu Syahranum dan memperoleh gelar Pangeran Syarif Abdurrahman Nur Alam. Pernikahan ini dimaksudkan untuk memperkuat aliansi politik antara Kerajaan Banjar dan Mempawah. Istana Kesultanan Pontianak berada di kawasan tepi Sungai Kapuas yang tidak jauh dari muara Sungai Landak. Nah, terletak di daerah Kalimantan Barat atau Kalimantan Barat antara lain di antara Tanjung Pare dan Lawe. Nah, Kerajaan Pontianak pernah diberitakan oleh Tom Pires pada tahun 1512 sampai 1510 bahwa Tanjung Pura dan Lawe sudah mempunyai kegiatan dalam perdagangan baik dengan
Malaka maupun Jawa. Bahkan kedua daerah yang diperintahkan oleh Pati atau mungkin Adipati, kesemuanya tunduk kepada kerajaan di Jawa yang diperintah Pati Unus. Demikian pula kota Waringin yang kini sudah termasuk wilayah Kalimantan Barat pada masa kejayaan Banjar dan juga sudah masuk dalam pengaruh Mataram sekurang-kurangnya sejak abad ke-16. Selanjutnya adalah awal mula kerajaan Pontianak. Nah, jadi sekitar abad ke-18 atau 1720 Masehi, rombongan pendakwa dari Tarim atau Hardamut yang diantaranya datang ke daerah Kalimantan Barat untuk mengajarkan Al-Quran, ilmu fikih, dan ilmu hadis. Mereka diantaranya yaitu Syarif Idrus bersama anak buahnya pergi ke Mempawah. Tapi kemudian mereka menelusuri sungai-sungai ke laut, memasuki Kapuas kecil, sampailah ke suatu tempat yang menjadi cikal bakal kota Pontianak. Nah, Syarif Idrus kemudian diangkat menjadi pemimpin utama masyarakat di tempat itu dengan gelar Syarif Idrus Ibnu Abdurrahman Al-Aidrus, dikenal sebagai Raja Kubu yang memerintah pada tahun 1199 sampai 1209 atau 1779 Masehi sampai 1789 Masehi atau sekitar 10 tahun. Nah, berikutnya adalah cerita singkat dari Pontianak. Pendakwa dari Tarim atau Hadramat yang mengajarkan Islam dan datang ke Kalimantan bagian barat terutama ke Sukandana ialah Habib Fusin Al-Qadri. Kesaktiannya menyebabkan ia mendapatkan banyak simpati dari Raja, Sultan Matan, dan rakyat, dan kemudian Habib Fusin Al-Qadri pindah dari Matan ke Mempawah untuk meneruskan syiar Islam. Nah, setelah wafat ia diganti oleh putranya yang bernama Pangeran Syahid Abdurrahman Nurul Alam. Ia pergi dengan sejumlah rakyatnya ke tempat yang kemudian dinamakan Pontianak. Di tempat inilah didirikannya keraton dan masjid agung. Nah, sultan apa aja sih yang pernah memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Pontianak? Berikut penjelasannya. Sultan yang pernah memegang tampuk pemerintahan Kesultanan Pontianak ada beberapa sultan, yaitu yang pertama adalah Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang memerintah dari tahun 1771 sampai 1808, yang kemudian adalah Syarif Qasim Al-Qadri memerintah dari tahun 1808 sampai 1819. Kemudian Syarif Osman Al-Qadri memerintah dari tahun 1819 sampai 1855. Syarif Hamid Al-Qadri memerintah dari tahun 1855 sampai 1872. Syarif Yusuf Al-Qadri memerintah dari tahun 1872 sampai 1895. Syarif Muhammad Al-Qadri memerintah dari tahun 1895 sampai 1944. Syarif Toha Al-Qadri memerintah dari tahun 1944 sampai 1945. Dan yang terakhir adalah Syarif Hamid Al-Qadri memerintah dari tahun 1945 sampai 1950. Yang kedua adalah Kerajaan Banjar atau yang kita kenal dengan Banjarmasin. Dalam buku sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar karya Sahriansyah, Pangeran Samudra merupakan raja pertama Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Syahnsyah dan merupakan raja pertama yang masuk Islam. Sebelumnya Pangeran Samudra dibantu oleh Kerajaan Demak hingga berhasil memperoleh kemenangan atas Kerajaan Negara Daha. Wilayah Kesultanan Banjar meliputi 5 distrik besar, yaitu Kuripan atau Amuntai, Daha atau Negara Margasari, Gagelang atau Alabio, Pudak Sategal atau Kalua, dan Pandan Arum atau Tanjung. Nah, pada awal abad ke-16, Kesultanan Banjar bertindak sebagai wakil Kesultanan Demak di Kalimantan. Disebut juga Kesultanan Banjar semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke Mertapura dan sekitarnya yang masih Kabupaten Banjar. Ternyata Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Daha, yaitu kerajaan Hindu yang beribu kota di Kota Negara. Sekarang merupakan ibu kota dari Kecamatan Daha Selatan, hulu Sungai Selatan. Kerajaan Negara Daha merupakan kelanjutan dari Kerajaan Negara Dipa, kerajaan Hindu yang berkedudukan di Kota Amuntai, hulu Sungai Utara. Kerajaan ini cukup lama berdiri dan berkuasa di daerah Banjar, yaitu sekitar 400 tahun kurang lebih.
Sebelum kerajaan negara Dipa, sudah berdiri sebelumnya kerajaan Tanjung Puri yang berada di kota Tanjung, Taba Along yang didirikan suku Melayu dan kerajaan Nansarunai yang didirikan suku Dayak Maayan di lembah Sungai Tabalok. Salah satu peninggalan kerajaan Banjar adalah Masjid Sultan Suryansyah Banjar. Berikutnya adalah silsilah kerajaan Banjar. Jadi siapa aja sih sultan yang memerintah kerajaan Banjar? Yang pertama adalah Sultan Suryansyah. Yang kedua adalah Sultan Rahmatullah. Yang ketiga adalah Sultan Hidayatullah. Yang keempat adalah Sultan Mustasin Billah. Yang kelima adalah Sultan Inayatullah. Yang keenam adalah Sultan Ratu. Yang ketujuh adalah Sultan Rakyatullah. Yang kedelapan adalah Sultan Adipati Anom. Yang kesembilan Sultan Surya Angsah. Yang ke-10 Sultan Tahmidullah, yang ke-11 Panembahan Kusuma Dilagal, yang ke-12 Sultan Kuning, yang ke-13 Sultan Tamjidillah I, yang ke-14 Sultan Muhammadillah, yang ke-15 Sultan Batu atau Sulaiman Saidullah, yang ke-16 Sultan Sulaiman Saidullah, yang ke-17 Sultan Adam Al-Watsik Billah, yang ke-18 Sultan Tamjidillah II, yang ke-19 Sultan Hidayatullah II, yang ke-20 Panembahan Amiruddin Khalifaul Mukminin, yang ke-21 Sultan Muhammad Seman, yang kedua-dua atau sultan yang terakhir adalah Sultan Khairul Saleh. Wow, banyak sekali ya sultan-sultan yang menjabat atau memerintah di kerajaan Banjar. Oleh karena itu, kerajaan Banjar termasuk kerajaan yang sangat amat lama berdiri kokoh di Kalimantan. Akhir kerajaan Banjar. Sejak wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, yaitu Sultan ke-17, pergantian sultan-sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda, sehingga terjadilah pertentangan-pertentangan antara keluarga raja, terlebih lagi setelah dihapuskannya kerajaan Banjar oleh Belanda. Perlawanan-perlawanan terhadap Belanda itu terus-menerus dilakukan, terutama antara tahun 1859 sampai 1863. Antara lain oleh Pangeran Demang Leman, Haji Nasrun, dan lainnya. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu sebenarnya terus-menerus dilakukan sampai tahun-tahun selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah Kerajaan Kutai Kertanegara. Kerajaan ini mulai menjadi kerajaan Islam sejak tahun 1575 dengan Ali Raja Mahkota Mulia Alam sebagai sultan pertamanya. Sebelumnya, kerajaan ini menganut agama Hindu-Buddha. Berdasarkan website Dinas Pariwisata Pemkab Kutai Kertanegara, pada masa kejayaannya, Kesultanan Kutai Kertanegara memiliki beberapa wilayah otonom, yakni Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, dan Kecamatan Penajam. Wow, banyak banget ya. Nah, kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, yaitu di sekitar pertemuan Sungai Mahakam dengan anak sungainya. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia. Nah, jadi kalau kerajaan Pontianak itu kerajaan termuda, maka kerajaan Kutai Kertanegara merupakan kerajaan tertua di Kalimantan atau di Indonesia. Dulunya kerajaan ini bercorak Hindu, karena letaknya yang strategis, yakni berada di jalur perdagangan antara Cina dan India, sehingga menunjang ekonomi kerajaan dan menjadi pintu bagi masuknya Islam ke Indonesia, khususnya ke Kalimantan. Nah, kedatangan Islam di Kalimantan dapat diketahui dari Hikayat Kutai yang menyatakan bahwa pada masa pemerintahan Raja Mahkota datang dua orang mubalik yang bernama Tuan Ribadang dan Tuan Parangan. Mereka datang di daerah Kutai setelah mengislamkan masyarakat Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi pada abad ke-16 dan pada abad ke-17 para masyarakat di sekitar sana sudah menerima agama Islam. Masih banyak sebelumnya yang belum saya jelaskan dalam materi kali ini. Namun apabila teman-teman pengen lebih jelas lagi materinya, lebih detail lagi, lebih keren lagi, teman-teman dapat menjelajahi channel-channel YouTube sobat-sobat yang lainnya. Semoga channel saya bermanfaat. Sekian dari saya. Please support my vlog and let's be smart together. Aulirahma.official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.